Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wia, saya dari Bogor, Pak Ustadz. Saya sudah menikah selama 7 tahun lamanya, Pak Ustadz. Selama pernikahan saya awalnya baik-baik saja. Tapi setelah adik ipar tinggal sama saya, adiknya suami, di dalam rumah itu jadi bertengkar terus sama suami. Terus adik ipar saya ini setiap ngomong selalu nyakitin hati saya, Pak Ustadz. Jadi saya mengadu ke suami. Saya ngadu, ini adik kamu begini. Tapi tanggapan suami justru saya yang disalahkan, Pak Ustadz. Justru dia lebih membela adiknya, Pak Ustadz, daripada saya. Selang waktu hampir 3 bulan kami serumah sama adiknya, Pak Ustadz. Saya bertengkar hebat sama adiknya di hadapan suami. Tapi justru yang dibentak itu saya di hadapan adiknya, Pak Ustadz. Terus saya ngomong sama suami, Pak Ustadz, kamu lebih milih aku apa adik kamu? Akhirnya tanpa sengaja dia menjawab lebih sayang ke adiknya, Pak Ustadz, karena dia lebih pentingin keluarga. Akhir waktu itu, Pak Ustadz, tahun 2024 tanggal 9 Januari saya pulang kampung ke Padang, Pak Ustadz. Saya bawa anak saya yang masih umur 5 tahun. Suami saya ikut nganterin saya ke rumah keluarga. Nyampe di rumah orang tua, saya dipulangin, Pak Ustadz. Saya dikasih talak 1. Setelah setahun berlalu kita pisah, akhirnya dia mujuk saya, Pak Ustadz. Dia ingin balik lagi, memperbaiki rumah tangga lagi. Tapi alhamdulillahnya, Pak Ustadz, saya memberikan kesempatan itu. Kita udah baik lagi dan nikah lagi, Pak Ustadz. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, apa yang dijanjikan ke saya, katanya pengen berubah, buktinya tidak ada, Pak Ustadz. Sudah 3 bulan saya di sini, saya dijauhin keluarga suami, saya disisihin, Pak Ustadz. Apalagi saya tinggal di lingkungan suami, Pak Ustadz. Saya dekat sama lingkungan ipar semua, Pak Ustadz. Saya di sini merantau, saya sendiri. Sekarang kita menjalankan rumah tangga diem-dieman aja, karena menyesuaikan lagi, Pak Ustadz. Karena setelah bercerai 1 tahun tadi, jadi kita menyesuaikan lagi. Baru 3 bulan saya kembali ke Bogor. Terkadang hati saya berat buat bertahan, tapi demi anak, Pak Ustadz. Karena saya anak broken home, jadi saya tidak mau anak saya merasakan itu, Pak Ustadz. Sampai ada kala saya menangis di hadapan anak. Anak saya menyadari, Pak Ustadz. Dia selalu ngomong, kita berdua aja bunda, gak usah sama ayah, gak apa-apa. Anak saya sampai sepaham itu, Pak Ustadz. Anak saya laki-laki. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah saya ingin dibela sama suami di hadapan keluarganya? Terus apakah salah saya, ya Pak Ustadz, meragukan takdir Allah? Saya rasanya berat, Pak Ustadz, menjalankan pernikahan seperti ini. Karena suami saya orangnya silent treatment. Mau saya marah atau mau gimana pun nggak pernah ditanya. Saya dibiarin sendiri, semandiri itu, Pak Ustadz. Sampai pada akhirnya dia ngeluarin kata-kata, kan karena saya tidak bekerja, saya ibu rumah tangga, Pak Ustadz. Katanya saya nyusahin, jadi akhirnya saya cari kerjaan dan buka usaha sendiri, Pak Ustadz. Biar saya nggak minta suami terus. Bunda, tidak ada rumah tangga yang ingin menemukan kegagalan di rumah tangganya. Iya apa iya? Setiap rumah tangga ingin berjalan dengan penuh kebaikan. Maka nanti Kawia, tolong diingat ya, ada 2 hal tentang rumah tangga yang harus kita pahami. 1,
rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti ada pahalanya atau tidak? Ada. Pahalanya kecil apa besar? Besar. Kalau pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Banyak. Termasuk godaan di sini, mungkin suami lebih membela iparnya, adiknya, sehingga lupa dengan istrinya. Itu godaan, agar barangkali pahala ibadahnya lebih besar. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat belajar. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Di rumah tangga ada ujian atau tidak? Kauya, Aa percaya bukan hanya Kauya yang punya masalah demikian. Mungkin di sini atau di luar sana, mungkin ada suaminya juga yang sering silent treatment sama istrinya. Dan didiamkan itu menyakitkan. Betul tidak? Karena rumah tangga itu isinya ngobrol, komunikasi. Maka nanti ada yang harus kita bangun, apa? Kedekatan sama Allah. Karena yang dekat rumah tangganya bersama Allah, Allah titipkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan agar kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan dari AA, Kauya, coba Kauya lebih sibuk mendekat kepada Allah. Belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, doain suami, baca Quran, doa, zikir. Ibu jangan pernah putus asa ya ketika diuji dengan suami. Jangan merasa bahwa itu ujian yang paling berat. Bukan. Bukan. Kadang kita harus diuji dengan pasangan, karena saat diuji dengan pasangan kita bisa sholat lebih khusyuk. Betul gak? Doanya lebih panjang, sujudnya lebih lama. Ketika doa bisa menangis. Selama suami mau berubah dan bisa berubah, bertahan. Tapi kalau dirasa memang sulit untuk bisa menemukan kebaikan lagi, ya hati butuh bahagia. Saya termasuk yang tidak setuju kalau bertahan hanya karena anak. Bertahan itu karena kita tahu akan ada kebaikan yang bertumbuh dan akan ada perbaikan setelah melakukan kesalahan. Bukan semata-mata karena anak. Salam buat anak-anak. Anak mah tetap kita jaga. Dan jangan khawatir. Jangan sampai apa yang terjadi dengan kita waktu itu harus terulang kembali saat ini. Jadi Kauya harus kuat, berjalan, gak usah khawatir. Urusan rezeki, urusan anak, ada yang ngatur. Tugas kita hanyalah berserah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, berasal dari Sulawesi Tenggara. Sejak kecil saya berada dalam keluarga yang sangat terbatas. Saya mempunyai ayah yang bekerja sebagai nelayan. Sejak kelas 2 SD, ayah saya wafat. Dan di situ ibu saya yang sebagai seorang ibu rumah tangga berusaha mencukupi kebutuhan saya dengan cara menjual gorengan. Dan terkadang juga saya
membantu ibu saya ketika pergi sekolah dengan cara menjual permen atau membawakan gorengan ibu saya. Titik terendah dalam kehidupan saya yaitu ketika ayah pergi untuk selama-lamanya dan ketika ibu sudah tidak sanggup untuk membiayai saya. Ketika ibu sudah tidak mampu lagi untuk membiayai saya, ibu menyerahkan saya kepada kakak saya yang pertama. Menyerahkan kepada Kakak saya yang pertama untuk membiayai sekolah. Dari situ karena kakak saya juga yang banyak tanggungan dan mempunyai anak, ketika kakak saya yang pertama sudah tidak sanggup membiayai saya lagi, kakak yang pertama saya menyerahkan saya kepada kakak saya yang keempat. Kadang kakak juga bilang, gimana nih ketika kakak juga udah berada di paling titik terendah, sudah nggak punya apa-apa, pusing mau nyari kemana gitu. Jadi ketika kakak bicara sama kakak keempat, katanya bisa ini, katanya Rifa bisa nggak dioper lagi gitu, soalnya kakak juga punya tanggungan. Dan dari situlah kakak saya yang keempat mencarikan sekolah yang full beasiswa. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa sekolah. Sekarang saya kelas 3 SMA berada di sekolah yang full beasiswa. dan sekarang Rifa di pesantren Alhamdulillah. menghafal Quran. Alhamdulillah. Sudah berapa juz izin Allah yang dihafal sekarang? Atas izin Allah dalam waktu 6 tahun udah bisa hafal 15 juz. 15 juz. Masya Allah. Boleh kita dengarkan suara Rifa lantunin Al-Quran. Surat apa yang paling Rifa suka? Boleh dibaca silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna la'ala khuluqin azim. Fasatubasiru wa yubasirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Apa yang mau disampaikan kepada Mama jika menyaksikan tayangan hari ini? Kalau Mama lihat, semoga Mama sehat-sehat selalu. Semoga Mama bahagia, sehat-sehat. Semoga kakak yang ngeliat ini, semoga kakak sehat-sehat selalu, bisa sukses dunia dan akhirat. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ustadz Ifa. Ifa, apa pertanyaannya? Afwan Ustadz, dalam pandangan Islam, ketika ayah sudah tidak ada dan ibu sudah tidak mampu lagi membiayai saya, apakah nafkah dan biaya pendidikan adik bisa jatuh ke tangan kakak? Dan ketika kakak saya juga punya tanggungan buat adik-adik, buat anak-anaknya. Angkat kedua telapak tangan, kita baca sama-sama doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, tidak ada di antara kita yang mau hidup di atas kondisi orang tua yang kekurangan. Betul? Kita maunya orang tua kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Kita maunya orang tua bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih keluarga kita seperti apa. Tapi yang Ahilman fahami, Rifah, catat ya, kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Maka beliau bertanya, kalau orang tua sudah tidak mampu, bagaimana kaidahnya yang wajib memberi nafkah, yakni setelah orang tua wafat atau orang tua merasa tidak mampu adalah ahli waris yang secara finansial yang terdekat, yang posisinya mereka bisa mencukupi kebutuhan kita. Maka jadi kakak jangan abai, jadi kakak jangan acuh. Kalau adik kita mungkin lagi sulit, maka yang namanya kakak harus bisa memenuhinya. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kakak juga susah? Maka nanti ada paman, nanti ada tante, itu bisa. Keluarga besar jangan menutup diri untuk melihat kebutuhan keluarga yang lain. Percayalah, tidak akan pernah jadi susah seseorang karena membantu keluarganya. Setuju tidak? Tidak akan jadi habis harta seseorang karena dia membantu keluarganya. Mana kosot sodakutun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, harta yang digunakan untuk membantu orang lain. Maka semua punya kesusahan masing-masing kok. Justru saat kita pernah susah, kita belajar untuk bangkit dari kesusahan. Jangan khawatir ketika orang tua kita tidak mewariskan harta kepada kita. Tidak lantas orang jadi kaya diwariskan harta. Kalau dia tidak bisa menjaganya, tidak lantas dia menjadi kaya. Betul? Mungkin orang tua kita tak memberi kita harta, tapi yang pasti orang tua kita memberi kita apa? Ilmu. Kalau kamu dikasih harta, maka kamu akan sibuk menjaga harta. Tapi kalau kamu dikasih ilmu, maka ilmu akan menjaga kamu, bahkan keluargamu. Rifa selesaikan 30 juz hafalannya. Insya Allah seorang anak yang menghafalkan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat seorang anak itu akan memberikan mahkota untuk orang tuanya. Insya Allah.